Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anisatul Latifah dengan NIM 440141947. Saya mahasiswa biologi Universitas Negeri Semarang angkatan 2019. Nah, pada video kali ini saya akan sharing kepada kalian yaitu materi tentang pautan dan pindah silang. Sebelumnya saya mau bertanya dulu nih kepada kalian. Kalian pernah gak sih berpikir kenapa ya hidungku kok mirip sama ayahku? Atau enggak, kenapa ya dalam satu keluarga hanya postur tubuhku aja yang mirip sama ibuku? Ayo, pernah gak? Nah, semua itu ada kaitannya loh dengan materi yang udah dibahas sebelumnya, yaitu tentang pewarisan sifat. Ada yang masih ingat? Oke, perlu kalian ketahui setiap gen yang ada dalam tubuh kita yaitu diwariskan dari induk kepada keturunannya. Nah, hal inilah yang menyebabkan mengapa kita memiliki ciri dan sifat yang hampir mirip dengan orang tua kita. Pewarisan sifat dari induk kepada keturunannya disebut pola-pola hereditas. Nah, yang akan Ibu bahas dalam video kali ini yaitu tentang pautan dan pindah silang. Nah, tujuan dari pembelajaran pautan dan pindah silang ini yaitu untuk mengetahui peluang persilangan yang melibatkan peristiwa pautan dan pindah silang. Baiklah, langsung aja yang akan kita bahas yaitu pautan dan pindah silang. Oke, untuk yang pertama langsung aja yaitu pautan. Kalian tahu nggak sih pautan itu apa? Pautan yaitu gen-gen yang tidak memisah secara bebas saat meiosis dan cenderung diturunkan bersama-sama karena terdapat dalam kromosom. Nah, peristiwa ini berbeda dengan hukum Mendel. Pada hukum Mendel, gen-gen yang diamati terletak secara bebas. Artinya, gen-gen tersebut berada pada gen-gen yang berbeda. Pautan dapat terjadi pada kromosom tubuh atau autosom yang sering disebut dengan pautan non-seks maupun pada kromosom kelamin atau gonosom dan dapat disebut dengan pautan seks. Nah, seperti yang kita ketahui, kromosom pada manusia yaitu kromosom X dan kromosom Y. Jika kita lihat pada gambar yang Ibu sajikan ini, pada gambar berikut menunjukkan gen yang terpaut dan gen yang tidak terpaut. Pada gambar A menunjukkan bahwa gen 1 dan gen 2 terpaut. Kenapa terpaut? Nah, gen 1 dan gen 2 ini dikatakan terpaut karena kedua gen tersebut terletak pada kromosom yang sama. Sehingga kecenderungannya gen 1 dan gen 2 ini akan diwariskan bersama-sama dan tidak memisah secara bebas dibandingkan pada gen 1 dan gen 2 pada peristiwa yang ditunjukkan oleh G. Nah, dapat kita lihat bahwa gen 1 terletak di suatu kromosom dan gen 2 ini terletak pada suatu kromosom yang berbeda dengan gen 1. Sehingga antara gen 1 dan gen 2 ini dikatakan tidak terpaut atau ini dalam kondisi bebas. Artinya gen 1 dan gen 2 akan dapat memisah bebas pada proses pembelahan meiosis. Nah, yang pertama pada pautan, Ibu akan menjelaskan tentang pautan autosomal. Pautan autosomal atau biasa disebut dengan autosomal linkage ini terjadinya pada lalat buah. Ini lalat buah. Gen yang diamati pada lalat buah ini yaitu warna tubuh dan bentuk sayap. Nah, peristiwa autosomal ini pertama diteliti oleh Thomas dan Morgan. Morgan menyilangkan lalat buah betina tubuh abu-abu sayap normal heterozigot dengan genotip
V besar V kecil V besar V kecil disilangkan dengan lalat buah hitam jantan dengan sayap vestigial dan lebih pendek dengan genotip V kecil V kecil V kecil V kecil. Nah, pada genotip ini dapat kita lihat bahwa gen B besar mengkode tubuh abu-abu, kemudian B besar mengkode sayap normal. Lalu kemudian pada genotip B kecil, gen B kecil mengkode tubuh warna hitam, sedangkan V kecil mengkode sayap vestigial. Dari hasil persilangan tadi diharapkan akan menghasilkan keturunan sebagai berikut, yaitu lalat buah dengan tubuh abu-abu sayap normal dengan genotipe B besar B kecil V besar V kecil dengan rasio 1. Kemudian lalat buah dengan tubuh abu-abu sayap vestigial dengan genotip B besar B kecil V kecil V kecil dengan rasio 1. Kemudian lalat buah dengan tubuh hitam sayap normal dengan genotip B kecil V besar V kecil dengan rasio 1. Dan yang terakhir yaitu lalat buah dengan tubuh hitam sayap vestigial dengan genotip B kecil V kecil V kecil V kecil dengan rasio 1. Nah, adapun analisis persilangannya yaitu sebagai berikut. Nah, di sini ada parental berupa betina abu-abu dengan sayap normal dengan genotip B besar V kecil V besar V kecil disilangkan dengan jantan hitam bersayap vestigial dengan genotip V kecil V kecil V kecil V kecil. Nah, apabila mengikuti persilangan pada buku Mendel, maka genotip B besar V kecil V besar V kecil akan menghasilkan gamet berupa B besar V besar V besar V kecil V kecil V besar V kecil V kecil. Untuk genotip B kecil V kecil V kecil V kecil akan menghasilkan gamet V kecil V kecil. Dengan demikian, rasio genotip dan fenotip keturunannya yaitu B besar V kecil V besar V kecil, yaitu tubuh abu-abu sayap normal dengan rasio 1, B besar V kecil V kecil V kecil, yaitu lalat buah dengan tubuh abu-abu vestigial dengan rasio 1, V kecil V kecil V besar V kecil, yaitu tubuh jantan dengan sayap normal berasio 1, dan yang terakhir yaitu V kecil V kecil V kecil V kecil dengan tubuh hitam bersayap vestigial dengan rasio 1. Nah, ini merupakan yang diharapkan dari persilangan lalat buah abu-abu sayap normal dengan lalat buah hitam sayap vestigial. Namun hasil persilangan tersebut menunjukkan bahwa abu-abu sayap normal atau V besar V kecil V besar V kecil dan hitam vestigial dengan genotip V kecil V kecil V kecil V kecil yang merupakan tipe parental berjumlah lebih banyak daripada abu-abu sayap vestigial atau V besar V kecil V kecil V kecil dan hitam sayap normal V kecil V kecil V besar V kecil. Nah, dalam peristiwa ini, gen penentu warna tubuh dan bentuk sayap diwariskan secara bersama-sama atau terjadi pautan, sedangkan variasi yang muncul pada keturunan yang berbeda dengan induknya merupakan hasil kombinasi yang spesifik melalui pindah silang atau crossing over. Nah, kemudian di sini Ibu menyajikan ilustrasi persilangan lalat buah. Pada persilangan ini terdapat lalat buah tipe normal abu-abu dengan sayap normal dengan genotip B besar V kecil V besar V kecil disilangkan dengan lalat buah hitam dengan sayap vestigial dengan genotip B kecil V kecil V kecil V kecil. Pada lalat buah dengan genotip B besar V kecil V besar V kecil menghasilkan gamet berupa B kecil V kecil V besar V besar B besar V kecil V kecil V besar, dan pada lalat buah dengan genotip B kecil V kecil V kecil V kecil menghasilkan genotip V kecil dan V kecil. Dengan demikian kita akan memperoleh anakan yang diharapkan sebagai berikut. Pada genotip
B kecil, V kecil, V kecil, V kecil, hitam vesikial keturunan yang diharapkan berjumlah 575, dan B besar, V kecil, V besar, V kecil tipe normal juga diharapkan berjumlah 575, dan B besar, V kecil, V kecil, V kecil abu-abu vesikial juga diharapkan 575. V kecil, V kecil, V besar, V kecil hitam normal juga diharapkan 575. Sehingga rasio fenotip yang diharapkan yaitu 1:1:1:1. Namun, hasil pengamatan menunjukkan bahwa fenotip anakan V kecil, V kecil, V kecil, V kecil menghasilkan keturunan yaitu 965. Untuk V besar, V kecil, V besar, V kecil menghasilkan anakan yaitu 944. Dan V besar, V kecil, V kecil, V kecil menghasilkan anak berjumlah 206. Dan V kecil, V kecil, V besar, V kecil menghasilkan anakan 185. Nah, hasil pengamatan ini tentu berbeda dengan yang diharapkan. Dalam peristiwa ini gen B besar yaitu gen penentu warna abu-abu terpaut dengan gen V besar yaitu penentu sayap normal. Nah, untuk V kecil terpaut dengan V kecil sehingga diturunkan secara bersama-sama. Gen-gen yang terpaut tersebut dapat terpisah dari pautannya dan menghasilkan rekombinasi akibat peristiwa pindah silang. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas tentang pautan seks. Kalian sudah tahu pautan seks itu apa? Baik. Pautan seks yaitu pautan gen yang terletak pada kromosom kelamin dan diturunkan bersama dengan jenis kelamin. Contoh dari gen yang contohnya yaitu pada manusia yaitu kromosom X dan kromosom Y. Untuk contoh gen yang terpaut dengan X yaitu buta warna dan hemofilia. Kemudian untuk contoh gen yang terpaut dengan Y yaitu hipertrikosis. Hipertrikosis itu apa sih? Nah, hipertrikosis ini yaitu kondisi kelainan langka yang ditandai dengan pertumbuhan rambut terlalu cepat dan berlebih di sekitar tubuh. Nah, bisa kita lihat ini rambut tumbuh di mana-mana sehingga dapat menutupi seluruh bagian wajah. Nah, ini dinamakan dengan hipertrikosis. Gen yang terpaut Y dan sifat-sifat yang disebabkannya disebut dengan holoandrik karena hanya diturunkan kepada laki-laki. Karena sudah diketahui ya bahwa kromosom Y itu hanya dimiliki oleh laki-laki. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas pindah silang atau crossing over. Pindah silang merupakan proses pertukaran gen-gen pada sepasang kromosom homolog. Nah, pindah silang itu apa? Sudah Ibu jelaskan tadi ya, yaitu pindah silang merupakan proses pertukaran gen-gen yang pada sepasang kromosom homolog. Nah, ini merupakan ilustrasi pindah silang. Di sini digambarkan ada kromosom homolog yang mengalami pindah silang. Tempat perpindahan silang antara dua kromatid ini bisa kita sebut dengan bias mata. Pada gambar ini merupakan ilustrasi proses pindah silang sehingga menghasilkan gamet yang bervariasi. Ya, yang pertama di sini kita lihat yaitu kromosom homolog. Nah, kromosom homolog ini terdiri pada kromosom asli dengan gandaannya biasa kita sebut dengan sistem kromatid. Nah, untuk yang berwarna biru ini disebut dengan istilah sistem kromatid. Biru dengan biru ini disebut dengan sistem kromatid. Kemudian di sisi lain digambarkan berwarna ungu. Ini adalah kromosom asli dengan gandaannya. Nah, ini juga disebut dengan sistem kromatid. Akan tetapi kromosom yang berbeda warna antara warna biru dengan warna ungu ini
bisa kita kenal atau bisa kita sebut dengan kromosom homolog, dan pindah silang terjadinya adalah pada kromosom homolog. Nah, di sini terjadi pindah silang antara kromosom homolog yang mana kromosom yang berwarna biru menyilang ke kanan, sedangkan kromosom yang berwarna ungu menyilang ke kiri. Nah, dampak dari persilangan itu yaitu nanti akan sebagian kromosom di sini akan digambarkan berwarna biru akan memiliki sebagian gen yang digambar dengan warna ungu. Demikian juga sebaliknya. Pada warna ungu ini, kromosom yang digambarkan berwarna ungu ini akan memiliki gen yang berasal dari kromosom yang berwarna biru. Hasil akhir dari peristiwa pindah silang ini sebagai berikut, yaitu ada kromosom tipe parental. Nah, kalau kita lihat tipe parentalnya tadi yaitu kromosom yang digambarkan berwarna biru dengan gen A besar dengan B besar. Di sini juga ada kromosom tipe parental yang digambarkan berwarna biru. Di sini juga masih memiliki gen A besar dan B besar. Kromosom ini hanya memiliki gen-gen yang sama dengan kromosom induknya. Oleh sebab itu, kromosom ini disebut dengan istilah kromosom parental. Selain kromosom yang digambarkan dengan berwarna biru, gen A besar dan B besar yang bertipe parental, di sini juga ada kromosom lain yang digambarkan berwarna ungu yang juga bertipe parental. Nih. Kromosom yang digambarkan berwarna ungu memiliki gen A kecil dan B kecil yang sama dengan gen yang berada pada kromosom di parentalnya, yaitu A kecil dengan B kecil. Kemudian dari peristiwa pindah silang akan diperoleh gamet dengan kromosom yang memiliki gen bervariasi, yaitu ada kromosom yang memiliki gen A besar dan B kecil, dan juga ada kromosom yang memiliki gen A kecil dan B besar. Kromosom dengan gen A besar dan B kecil dan kromosom yang memiliki gen A kecil dan B besar, keduanya ini tidak ada pada induknya. Oleh sebab itu, kedua kromosom ini disebut dengan istilah kromosom tipe rekombinan. Dan kromosom tipe rekombinan ini merupakan hasil dari peristiwa pindah silang. Nah, penjelasan lebih rincinya yaitu sebagai berikut. Gen yang berpautan tidak selamanya terpaut. Pindah silang menyebabkan pergantian alel di antara kromosom homolog, menghasilkan kombinasi yang tidak ditemukan pada induknya. Pindah silang meningkatkan keragaman genetik selain yang dihasilkan oleh pengelompokan gen secara beda. Sekian, terima kasih. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Adapun kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan yaitu pautan. Pautan terdiri dari dua, yaitu pautan autosomal dan pautan seks. Pautan autosomal ini terjadi pada lalat buah. Kemudian untuk pautan seks ini terletak pada kromosom kelamin dan diturunkan bersama jenis kelamin. Untuk materi pindah silang, gen yang berpautan tidak selamanya terpaut. Pindah silang menyebabkan pergantian alel di antara kromosom homolog yang menghasilkan kombinasi yang tidak ditemukan pada induknya. Kemudian, pindah silang meningkatkan keragaman genetik selain yang dihasilkan oleh pengelompokan gen secara bebas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selamat belajar dan semoga sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.